Jadi sebenarnya kerja di Inggris itu sangat mudah sebagai dokter atau sebagai perawat. Karena perawat maupun dokter itu dua-duanya merupakan uh, pekerjaan yang dicari sama orang Inggris. Mereka kekurangan dokter dan mereka kekurangan perawat. Oh ya? Dan iya, dan aku bukan satu-satunya dokter Indonesia di Inggris loh. Banyak rekan-rekan kita sampai ada grup WhatsApp arisan dokter-dokter Indonesia di Inggris. Itu anggotanya berapa ya? Sebelum menonton video lengkapnya, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan tekan tombol loncengnya supaya kamu tahu next saya upload video apa. Halo, jumpa lagi di channel YouTube Rosi Meilani. Yang sebelumnya kita udah ngobrol-ngobrol tentang penanganan COVID di Inggris, khususnya tenaga medis Indonesia atau dokter Indonesia yang kerja di Inggris. Nah, sekarang kita mau ngomongin lagi tentang hal lainnya. Kalau buat kamu yang pernah nonton video saya tentang tips cara kerja di Inggris di linknya pojok kanan ini, itu namanya Aryo, dia lebih ke engineer ya. Nah, karena setiap bidang pekerjaan itu tentunya berbeda dong ceritanya. Nah, sekarang saya mau cerita-cerita sama Dokter Malik Dinata, tapi kata Malik panggil aja Malik. Kita pengen tahu gimana sih awalnya dia bisa kerja di sini. Oke, silakan memperkenalkan diri. Namanya siapa, dulu tinggal di mana, sekarang tinggal di mana, menempuh pendidikan di mana, dan silakan. Nama saya Malik, Malik Dinata. Sekarang saya lagi program pendidikan dokter spesialis atau PPDS di Inggris. Saya dulu alumni dari Universitas Brawijaya Malang. Dulu sempat dinas di Kota Madiun, tapi dulu pasca sarjana saya ada di Universitas Leeds, dan sekarang program pendidikan dokter spesialis saya ada di Kota Plymouth di Inggris. Aku kerjanya sekarang ada di St. Luke's Hospice. Jadi dia kayak semacam rumah sakit, tapi khusus menangani gejala, tidak menangani penyakitnya tertentu. Oke, jadi untuk diketahui saya kenal Malik itu di sebuah grup waktu kita obrol-obrol. Ketika kita orang awam tidak tahu tentang satu hal masalah administrasi rumah sakit, tiba-tiba muncullah Malik dan menjelaskan. Jadi, oh ini ada korban yang bisa kita sasar tanya-tanya. Oh iya, sebentar, jelas Malik nih. Di grup itu kan kita bilang, di grup itu kita bilang soal melahirkan di sini karena kami kan pakai NHS ya, karena di sini kita ada visa untuk bekerja. Nah ternyata di sini tuh ada juga orang yang illegal worker, lalu dia hamil dan harus melahirkan, dan dari Malik kita tahu bahwa ternyata melahirkan di sini yang non NHS itu bisa habis 200 juta, benar ya dok? 200 juta itu kalau untuk Uni Eropa loh ya. Kalau di luar Uni Eropa dikalikan 150% dari, oh iya 200 juta itu udah termasuk yang 150%, pokoknya mahal deh. Gila ya itu duit. Nah, soal-soal nanti tentang illegal worker dan sebagainya, mungkin nanti kita nyambung ke video ketiga ya dok. Oke, Sekarang kita yang mau obrolkan adalah, boleh nggak cerita dulunya awalnya gimana sih dok untuk bisa kerja di sini? Nah kalau si Aryo yang linknya di pojok kanan atas saya bilang tadi, jadi Aryo itu memang dia kuliah S2 ya di sini, bukan biaya beasiswa ya, karena dia uang pribadi sehingga dia boleh bekerja di sini. Nah apakah dulu Malik ini beasiswa atau biaya sendiri? Terus tahapannya untuk sampai bisa bekerja di sini bisa diceritain nggak singkat? Jadi singkatnya, saya dulu kedokteran di Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya di Malang. Itu bagus banget loh, kalian iklan. Nah, habis itu saya lulus sebagai dokter umum. Nah, para dokter-dokter umum itu harus kerja wajib selama 1 tahun. Itu namanya program internship. Jadi kalau belum lulus yang 1 tahun program ini, kita nggak bisa dapat surat tanda registrasi dokter. Itu udah saya komplit, itu di Kota Madiun. Jadi itu kota kecil dekat perbatasan Jawa Timur sama Jawa Tengah. Di situ 1 tahun kerja di rumah sakit kota sama kerja di puskesmas. Benernya waktu itu saya pingin kerja di Indonesia, cuman keluarga saya itu lumayan keluarga akademik gitu. Jadi mama semua pasca sarjana, papa saya profesor dan lain sebagainya. Jadi aku harus pasca sarjana juga, S2 dan lain sebagainya. Itu pingin di luar negeri untuk sekalian memperkaya bahasa Inggris, soalnya bahasa Inggris aku kacau balau.
Nah, itu waktu itu ditawarin harus beasiswa atau harus bayar sendiri. Diputuskan sama keluarga besar bayar sendiri aja. Kenapa gitu? Kalau beasiswa nanti habis lulus kita harus kerja balik di Indonesia. Nggak masalah sih kalau seandainya memang masa depan kita pingin di Indonesia. Cuman waktu itu kan kita masih belum tahu apakah habis S2 mau S3 lagi lanjut di Inggris, habis S2 mau kerja di Inggris dan lain sebagainya. Kita nggak tahu, akhirnya diputuskan biaya sendiri. Dan juga pertimbangan kedua itu, papa mama bilangnya jangan rebut rezeki orang yang lebih rezeki orang lebih membutuhkan. Soalnya ada banyak banget sumber daya manusia Indonesia yang pinter, cerdas dan lain sebagainya, tapi mereka bener genuinely secara asli nggak bisa membayar kuliah di luar negeri. Jadi selama keluarga bisa membayari, kenapa enggak gitu. Akhirnya aku tahun 2013 ke Leeds. Aduh, anak bawang banget deh, sendirian, tragis, nggak karuan. 2013, 7 tahun yang lalu. Iya, astaga, masih umur 20-an. Itu saya masih lugu lah ya. Belajar infection dan immunity, infeksi dan kekebalan tubuh di Universitas Leeds. Sampai selesai disertasinya segala macam, saya pulang. Pulang pingin sekolah spesialis. Tapi sekolah spesialis di Indonesia itu agak susah. Susahnya masih ada hierarkinya yang agak beda ya. Hierarki itu ada unggah-ungguhnya. Jadi kalau misalnya sama senior harus seperti ini dan lain sebagainya. Sementara saya udah agak terwesternisasi, jadi ke senior pun pinginnya akrab gitu. Itu agak susah mungkin kalau di Indonesia. Dan juga di Indonesia itu tragisnya kita masih bayar SPP, jadi kita nggak digaji, tapi kita bayar SPP. SPP pula bisa puluhan juta per semester. Belum lagi yang tidak resmi, nggak perlu dibahas lebih lanjutnya seperti apa, tapi intinya, bedanya dengan di Inggris? Nah, jadi bedanya di Inggris itu, jadi 5 tahun ke depan saya sekolah spesialis, kalau di Indonesia saya membayar, saya habis uang. Kalau di Inggris kita dibayar karena dianggap kita sudah dokter. Dan kita jadi bekerja. Jadi nggak ada tuition fee? Kagak ada, adanya digaji. Terus. Gajinya pun damai sejahtera lumayan. Bikin tambah betah aja deh ya. Nah, terus proses itunya berlangsung bagaimana sampai bisa kerja di hospice sekarang? Waktu itu ditantang sama papa, dikasih waktu 2 tahun. Jadi kalau misalnya 2 tahun saya dapat kerja di Inggris, boleh. Kalau tidak dapat kerja di Inggris 2 tahun, entah gimana caranya, saya pokoknya sekolah di Indonesia aja. Pulang deh ya? Entah dia pulang gitu. Waktu itu saya agak sombong sih, 2 tahun. Kenapa papa ngasihnya 2 tahun? Maksudnya dokter, sesusah apa sih nyari pekerjaan? Susah. Jadi kalau misalnya kita jadi pekerja legal di Inggris itu, untuk menjadi dokter kita harus membuktikan bahwa taraf pengetahuan dan taraf keterampilan kita atau skill kita itu sama seperti dokter lulusan Inggris. Jadi secara bahasa Inggris kita harus ujian yang namanya IELTS. IELTS-nya minimal di setiap level itu adalah di setiap skill adalah 7 dan nilai total tidak boleh kurang dari 7,5. Itu satu, itu dari bahasa. 2, untuk membuktikan kalau kemampuan kedokteran saya sama seperti dokter di Inggris, kita harus ikut ujian penyetaraan. Ujian penyetaraannya ini mahal, belasan juta untuk satu ujian. Ada 2 ujian. Yang satu ujian tulis, pilihan ganda. Yang satunya lagi ujian praktek. Jadi kayak kita ketemu aktor yang kayak pasien gitu. Terus aktornya, dok saya punya ini. Sakit itu. Kira-kira terus kita ditonton sama juri. Ini dokternya nanganinnya gimana kayak gitu. Itu untuk tes tulis saya kebetulan belajar sendiri. Jadi belajar sendiri 2 bulan, itu lulus. Terus ujian prakteknya, saya les bimbel. Karena, iya, ada bimbelnya di sini. Kesannya GO gitu waktu di Indonesia, GO bimbel. Jadi kayak GO atau Sony Sugema College atau Primagama gitu. Primagama ya?
khusus buat dokter-dokter, Mhm. gimana caranya dokter Inggris itu ketemu sama pasien, gimana caranya unggah-ungguh kesopan santunannya seperti Oh, apa, ada ya? karena ada Gimana beda caranya? loh dokter. Beda di Inggris itu, kan lain ladang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya. Di Mhm. sini itu dokter dianggap sebagai partnernya pasien, jadi kita Oh. nggak bisa menggurui. Gimana, oh Anda sakit ini minum amoxicillin, nggak boleh di sini. Hmm. Menurut saya ini membutuhkan antibiotik. Menurut Anda gimana? Anda butuh antibiotik. Jadi kita melibatkan pasien banget Oh, gitu. oke. That's why kalau saya ke Mm-mm. GP juga beberapa kali gitu, kayak saya mau Mm-mm. pasang alat kontrasepsi waktu itu, nggak bilang Mm-mm. ngobrolnya lama, ngobrol ini, ngobrol itu, lebih pendekatannya lebih intens. Jadi makanya di GP sini nggak Mm. banyak pasiennya, kan kita bikin appointment ya, mau ketemuan jam Mm-mm. berapa. Terus duduknya lama, menurut kamu mau pakai apa? Terus ini efek Mm. sampingnya kalau yang ini. Dan Mm. semuanya dibalikan ke kita nggak bisa, ya dok, saya pakai ini aja deh. Dia bilang, pikir-pikir aja dulu juga nggak apa-apa, nanti bikin Mm. appointment lagi. Jadi Nanti ketemu secara lagi ya, personal ya, ya kan? Appointment secara lagi, personal loh. iya. Jadi memang ada pendekatan-pendekatan yang lebih personal ya. Memang ada ilmunya, dokter di sini mempelajari hal itu. Nah, itu kan beda sama di Indonesia. Di Indonesia kan mungkin dokternya rasio antara pasien sama jumlah Banyak. dokter itu kan banyak, nggak kayak di Inggris. Kalau di Inggris ini lebih ideal lah kalau dibandingkan sama di Indonesia. Jadinya waktunya bisa lebih banyak, perawatnya lebih holistik. Tapi itu kan nggak diajarin dulu meskipun Universitas Brawijaya bagus banget, tapi kan dulu nggak diajarin seperti itu, seperti apa, dan budaya Inggris seperti apa, dan nyapa orang harus sir kah, harus mister kah, kan kita nggak tahu. Nah itu unggah-ungguhnya itu saya bimbelnya itu dulu 1 bulan intensif di asrama. Ketemu sama orang-orang India, orang-orang Pakistan, orang Nigeria, yang sama-sama kita, aduh, orang Inggris ini gombal banget ya sama pasien, tapi emang ternyata prakteknya seperti itu. Nah, Habis itu ujian. silahkan sambil dimakan dok, nyantai-nyantai aja. Martabak ya dok? Martabak ya? Ini sandwich isinya cabe sama keju. Aku pikir martabak. Dari mulai kuliah di sini sampai dengan kerja kan katanya tadi bilang susah, jadi ngambil pendidikan lainnya atau bimbingan belajar dan lain sebagainya. Akhirnya bisa bekerja di NHS atau di hospice itu setelah berapa tahun lulus? Cepet kan? Maksudnya apa? Setelah lulus setelah lulus ujian praktek itu, alhamdulillah waktu itu langsung lulus ujian praktek. Habis itu saya aplikasi surat tanda registrasi dari Kementerian Kesehatan Inggris. Itu astagfirullah, itu jumlah dokumen yang mereka inginkan itu banyak banget. Jadi ngurusnya sendiri 4 bulan. Nah dari situ nggak bisa langsung sekolah spesialis. Mereka menganjurkan kita untuk bekerja penyetaraan. Jadi bekerja tetap dibayar. Cuman posisinya bukan posisi kita training, tapi posisi kita di bawah pengawasan konsultan. Nah, konsultannya nanti kalau happy setelah sekitar 6 bulan, mereka ngasih surat rekomendasi yang bilang anak ini sudah pantas untuk dilatih sebagai spesialis. Dan itu total jenderal, itu dari saya pertama kali aplikasi untuk ujian tulis sampai saya dapat surat tanda registrasi dari Kementerian Kesehatan Inggris dan visa 18 bulan. 18 bulan. Oh, oke. Padahal dikasih papa cuma 2 tahun dan awalnya pasti gampang. Ya. Oke. Nah, habis itu lalu bekerjalah di hospice itu. Jadi, saya kerja di rumah sakit dulu. Oh, rumah sakit dulu. Kalau kita kerjanya sebagai dokter spesialis, pendidikan dokter spesialis itu kita loncat-loncat. Jadi dari istilahnya stase, istilah Belandanya ya yang dipakai sama rekan-rekan Indonesia itu stase. Ada stase jantung, terus pindah ke stase kanker, pindah ke stase ini, pindah ke stase itu, sampai berapa tahun ujian board, ujian nasional, kalau dinyatakan lulus jadi konsultan. Nah, jadi sebelumnya saya stase THT, telinga hidung tenggorokan. Terus stase plastik, bedah plastik,
Nah, dari bedah plastik pindah ke perawatan akhir hayat. Ini adalah Ada ya spesialis yang jurusan lain. perawatan akhir hayat. Nah, kalau di Indonesia itu kan ada majalah Hidayah itu kan, yang tukang gugur, tukang gugur meninggal kejang-kejang disambar petir. Jadi bukan orang pelit kasih air meninggal dikubur dengan air yang memenuhi kuburan. Iya, kayak gitu-gitu kan. Nah, perawatan akhir hayat itu sekitar tahun 1980-an, orang Inggris menyadari kalau proses sakaratul maut, proses sekarat itu nggak semuanya tenang, damai, sejahtera, meninggal dalam tidur. Oke. Beberapa kejang, beberapa keluar cairan-cairan, beberapa berdarah, beberapa segala macamnya. Itu karena pengaruh spiritual yang ketidaktenangan atau karena pengaruh fisik yang memang mendorong orang seperti deg-degan, nggak nyaman. Itu memang secara medis atau secara keilmuan memang ada orang yang bikin jadi galau sebelum meninggal, memang. Namanya istilahnya terminal agitation, dan itu spiritual atau tidak spiritual, semua orang rentan akan galau, gaduh, gelisah waktu masa sekarat itu. Dan itu hubungannya sama penyakit yang mendasari. Jadi kanker paru itu biasanya lebih cenderung gaduh gelisah daripada kanker rahim. Kanker rahim itu lebih nyerinya yang lebih dominan. Itu beda-beda. Saya baru tahu ada ilmu itu. Jadi Malik mempelajari hal itu ya? Soalnya pengetahuan saya perawatan akhir hayat kebetulan 0 kan, di Indonesia nggak ada spesialisnya. Ada ya? Nggak ada, setahu aku. Perawatan akhir hayat kesannya gimana gitu? Kalau di bahasa Inggris apa tadi namanya? Palliative care. Oke. Dan tenaga-tenaga medis di bidang ini sangat dibutuhkan untuk di hospice atau di rumah sakit khusus penanganan penyakit lanjut yang akan berakhir pada kematian dalam waktu dekat gitu ya? Nggak cuma di hospice aja, di hospital, di rumah sakit juga ada konsultan perawatan akhir hayat buat mereka-mereka yang sekarat selama di rumah sakit. Dan di puskesmas pun juga ada untuk mereka-mereka yang sekarat di rumah. Jadi ada konsultan-konsultannya, dan itu emang dokter-dokter perawatan akhir hayat. Oke. Menarik. Pokoknya gimana ceritanya mereka bisa meninggal damai, tenang, sejahtera. Oke. Nah, ini bakal panjang kalau ngomongin itu. Cuman mau jelasin aja nih. Paling kan sekarang banyak juga ya di Indonesia, maksudnya dokter-dokter yang potensial, yang pintar, ataupun nurse, perawat yang mereka chance-nya kecil banget di Indonesia atau saingannya banyak banget. Menurut Malik, ada nggak sih chance-nya mereka untuk bisa ke sini, atau bagaimana sih tahapannya untuk bisa ke sini? Baik berdasarkan pengalaman Malik atau mungkin Malik tahu tentang tipsnya atau caranya. Oke deh, buat kalian tenaga medis, para dokter atau nurse yang mau kerja di Inggris, langkah apa yang bisa kamu lakukan untuk bisa kerja di Inggris? Bisa kasih tipsnya nggak? Pasti ada dong. Jadi sebenarnya kerja di Inggris itu sangat mudah sebagai dokter atau sebagai perawat. Karena perawat maupun dokter itu dua-duanya merupakan pekerjaan yang dicari sama orang Inggris. Mereka kekurangan dokter dan mereka kekurangan perawat. Oh ya? Dan aku bukan satu-satunya dokter Indonesia di Inggris loh. Banyak rekan-rekan kita sampai ada grup WhatsApp arisan dokter-dokter Indonesia di Inggris. Itu anggotanya berapa ya? Hampir 20 orang lah. Ada yang UI, UGM, Brawijaya, Universitas Indonesia. Aku yang tahu dokter dia. Kalau dokter dia dulu waktu aku rumah di Worcester kan seberang rumah tuh, Pak Eko-nya yang ceramah, datanglah dokter dia. Dan kita juga satu pengajian di Odoj. Anyway, lanjut lagi. Jadi banyak ya orang Indonesia yang jadi dokter di sini. Siapa? Kandungan, Mbak Dia Kandungan. Makanya waktu aku pendarahan dulu, beli dok aku gini. Jadi konsul deh. Terus ada aku, ada macam-macam gitu. Jadi kansnya nggak kecil karena udah ada lebih dari puluhan dokter Indonesia yang kerja secara legal di Inggris. Dan caranya semuanya sama. Inggris itu mudahnya lagi karena mereka adalah merit based. Merit based itu artinya kalau mereka pikir Anda mampu, ya pasti keterima. Nah, mampunya dalam taraf apa? Yang tadi saya sebutkan itu IELTS. Dan ini adil banget. Pokoknya IELTS-mu, nilai masing-masing skill, reading, listening, writing, speaking, tidak boleh di bawah 7, tapi nilai total akumulasi tidak boleh di bawah 7,5.
Itu. Itu Kalau misalnya itu pertama, lulus, itu yang pertamanya. Terus kalau terus itu lulus, ujian tulis. Ujian tulisnya adalah 20 soal pilihan ganda. Nah, pilihan ganda ini kalau misalnya nggak tahu, ya udah hitung aja kancing kayak gitu. Atau, ya gitu dong iya iya kalau benar. pilihan ganda. 1, Hmm. 2, 3, Kalau 4, 5. misalnya itu lulus, kalau itu misalnya lulus, kita ujian praktik. Nah, untuk ujian praktek ini kalau aku pribadi kan tadi ke kayak GO, Ganesha Operation atau Primagama gitu, aku les dulu. Nggak harus, kalau misalnya udah percaya diri ya udah hajar aja. Cuman waktu itu aku kurang percaya diri. Kalau itu udah lulus, ya sudah pasti bisa mendaftar sebagai dokter yang mendapatkan surat tanda registrasi dari Kementerian Kesehatan Inggris. Ini sama juga buat perawat, cuman ujiannya beda. Cuman mirip. Ujiannya juga. Nah, sekarang ada. tentang chance, ada lowongan kerja di Inggris, kita tahunya dari mana? Apakah kita langsung aja masuk ke websitenya NHS Jobs? Nah, kalau kita udah punya surat tanda registrasi sebagai dokter atau sebagai perawat, ada satu website nasional namanya NHS Jobs atau NHS Jobs. Semuanya huruf kecil ya, nhsjobs.co.uk kalau nggak salah. Ketik aja NHS Jobs. Itu semua lowongan dokter, perawat, bidan, segala macam, fotografer medis, radiografer, secara nasional ada ngumpul di situ. Ketik aja keyword, pingin dokter apa, pingin dokter jantung, keluar di rumah sakit ini, rumah sakit itu, dan sebagainya. Dan itu terbuka umum bagi yang abroad, maksudnya yang lokasi di Indonesia pun bisa untuk apply itu. Asalkan punya surat tanda registrasi dari Kementerian Inggris. Oke. Nah, satu hal lagi, ada nggak sih agent atau apa ya? Ya agent yang ngurusin kayak gini-gini misalnya, Mas Malik, aku ini dokter nih ya, atau aku ini nurse nih ya, pengen dong kerja di Inggris, bisa kasih linknya nggak? Kalau agent itu nggak ada. Jadi agent itu kayak PJTKI ya, tapi PJTKI mungkin ada di Timur Tengah, tapi nggak ada di Inggris. Karena Inggris tidak menerima TKI dari Indonesia atau TKW dari Indonesia. Tapi hubungin aja aku, biasanya kalau aku ada waktu, aku kasih tipsnya dan lain sebagainya. Gratis. Oke, jadi buat teman-teman penonton YouTube saya yang mau tahu lebih detail lagi bagi dokter atau nurse yang mau kerja di sini, ya kita kan nggak pernah tahu ya, kali aja berjodoh untuk bekerja di sini, bisa tanya-tanya ke Dokter Malik Dinata, baik di komen ini ataupun di YouTube-nya Dokter Malik. Jadi kalian yang mau subscribe YouTube-nya Malik, ketik aja apa tadi, Malik Dinata. Explore with Malik Dinata. Explore with Malik Dinata. Nah, catat tuh ya. Oke, ada lagi tips yang mau disampaikan, Dok? Tipsnya adalah kerja di luar negeri itu sebenarnya, ini tips yang lebih itu sih, tips yang lebih pribadi. Kerja di luar negeri itu nggak melulu enak, bukan tanpa resiko. Hampir setengah dari gaji kita terpotong oleh pajak, hampir 40% dari Oke, ada bagusnya. Bagusnya adalah kita jam kerjanya lebih oke. Bagusnya adalah kita bisa lebih akrab sama senior-senior, hukumannya tidak setragis di Indonesia, kita dibayar dan tidak membayar SPP. Itu kan bagusnya. Cuman negatifnya adalah kita mikir dulu, doyan nggak roti? Nasi mahal loh. Kangen nggak nanti sama kampung halaman? Cuaca di sini loh ya. Di sini cerah itu, di provinsiku setidaknya, cerah, ada matahari dan cerah, tidak ada awan itu kalau di total setahun paling cuma ada 3 minggu. Iya sih. 3 minggu. Sisanya kalau nggak kabut, angin, hujan, dan lain sebagainya. Tapi yang menjadi iming-iming terberat orang untuk kerja di Inggris itu karena gajinya, iya nggak sih? Iya sih, cuman kalau misalnya legal, boleh. Karena kalau misalnya legal, itu kita dijamin oleh negara. Dan kalau misalnya ada bencana semacam sekarang, kan lagi trennya pandemi COVID dan orang-orang pada work from home. Gajinya dari mana? Kalau legal, gajinya dikasih sama pemerintah 80%. Aman. Kalau misalnya saya sakit gimana? Pengobatan gratis. Aman. Yang jangan, kalau tips dari saya, yang jangan itu adalah kalau misalnya kita ngeyel pingin kerja di Inggris, terus pakai visa turis, terus jadi pekerja ilegal.
Pokoknya itu udah berbuah petaka deh dari berbagai aspek. Oke, Itu Dok. aja. Satu pertanyaan ya, tapi nggak usah dijawab kalau keberatan. Oke? Berapa sih gaji dokter di sini? Gede nggak sih? Kalau untuk di-compare dengan dokter Indonesia pastinya gede dong. Boleh dijawab, boleh nggak? Gaji kalau misalnya per tahun, di sini ngitungnya per tahun ya. Gaji per tahun itu kalau misalnya dokter sekelas koas. Jadi di Inggris itu sejak koas itu koasisten, masih belum lulus dokter. Belum lulus dokter. Koas itu udah digaji di sini. Gajinya per tahun kurang lebih 500 juta per tahun. Berapa pon sih? Sekitar 25 ribuan. Enggak dong, 28 ribu, hampir 600-an juta. Hampir 600-an juta per tahun. Kalau misalnya sekelas lagi PPDS atau program pendidikan dokter spesialis, ya mungkin sekitar agak di bawah 1 M. Itu starting salary-nya. Nanti dia bisa naik sekitar di bawah 1 M. Ya kalau konsultan, tergantung konsultannya apa, itu ada sih rekan-rekan yang dapat sekitar 5 M per tahun. Menarik. Kalau misalnya perawat, itu starting salary-nya, kalau misalnya masih perawat yang biasa, bukan yang perawat senior ya, perawat biasa itu 22.000, itu sekitar 400-an juta. Dan kalau udah dia perawat senior, matron itu dapat sekitar 1 M-an per tahun. Lumayan loh. Apa? Lumayan lah. Yalah, lumayan. Dan gak hanya itu sih, kalau yang punya family, punya anak, itu progresnya jauh lebih bagus ke depannya. Karena kan di sini anak sekolah gratis. Bukan gratis sih sebetulnya, karena parentnya bayar pajak. Pajaknya dialihkan ke pendidikan sekolah anak, ke kesehatan. Jadi bagi mereka-mereka, atau ya khususnya bagi suami saya, mengajak saya dan anak-anak pindah ke sini juga, salah satu keuntungannya adalah sekolah anak gratis, pendidikan, kesehatan gratis, gitu. Jadi bagus untuk bisa kerja di sini dengan catatan asal legal dan memang mengisi posisi-posisi yang dibutuhkan di sini. Maksudnya ya tenaga profesional gitu ya, kayak dokter, engineer dan lain sebagainya. Maksudnya di Indonesia itu banyak orang-orang yang berpotensi di bidangnya masing-masing tapi tidak mendapat tempat yang bagus. Jadi sebetulnya kalau mau berkarir di Inggris itu bagus banget asal tahu jalannya yang benar, ya enggak? Atau buat mereka-mereka sumber daya manusia Indonesia yang memiliki kemampuan yang sangat niche, yang sangat spesial, yang sangat khusus, yang nggak laku di Indonesia, biasanya laku kok di Inggris. Jadi kayak sahabat saya, satu kota di sini ada, itu dia lulusan ITB, kelautan. Kelautan ya? Sekarang kerja di laboratorium kelautan kerajaan. Mantap kali. Tapi maksudnya kalau di Indonesia kan itu adalah pekerjaan-pekerjaan yang sama orang tradisional Indonesia dibilang, kamu nanti makan apa sayang? Kamu nanti jadi penyanyi makan apa? Kamu nanti jadi artis, jadi penari makan apa? Kamu nanti jurusan kelautan makan apa? Jurusan arkeologi makan apa? Justru kayak gitu-gitu itu laris di sini. British Museum, jadi kurator Asia Tenggara, yang kayak gitu-gitu. Iya ya. Ya menarik itu deh. Sorry ya udah diganggu kepanjangan. Belum makan siang ya? Nggak apa-apa. Jadi intinya adalah itu ya. Jadi tadi Malik udah bilang tips gimana caranya untuk bisa kerja di sini dengan catatan legal. Terus cuman worth it. Ya, worth it. Ya nggak ada pekerjaan yang tanpa usaha dong. Jadi maksudnya Malik juga dulu ya memang bersusah payah dulu, tapi kan sekarang udah enak ya. Ada yang mau disampaikan lagi lainnya? Enggak, stay safe aja selama masa pandemik ini, stay at home, jangan keluar-keluar kalau nggak benar-benar penting. Oke dok. Oke ya, terima kasih. Sekian dulu pemirsa YouTube channel Rosi Meilani. Semoga informasi ini bisa bermanfaat bagi Anda yang membutuhkan informasi bagaimana caranya bisa kerja di Inggris, khususnya di bidang kesehatan ya, bagi dokter dan perawat gitu ya dok?
Iya. Ntar kalau ada waktu kita ngobrol-ngobrol lagi ya dok ya, tentang tema lainnya. Oke. Boleh, Terima Mbak kasih Rosi. yang sudah nonton. Jangan lupa untuk subscribe, terus tekan tombol loncengnya supaya kalian bisa tahu next saya ngupload tentang apa. Juga silakan di subscribe YouTube-nya Dr. Malik Dinata. Channelnya? Explore with Malik Dinata. Oke. Explore with Malik Dinata. Oke, thank you Terima semuanya. kasih, hatur Bye. nuhun. Bye. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.